يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون. Wahai sahabat pendaki, berbicara tentang mendaki, maka tentu yang terbesit di dalam benak kita adalah seseorang tersebut membutuhkan fisik yang kuat, membutuhkan mental yang kuat, dan tidak kalah pentingnya dia membutuhkan iman dan juga kesabaran. Dan semua itu tentu dilandasi dengan ilmu, yakni pengetahuan tentang itu semua. Ketika kita berbicara tentang kekuatan fisik, maka tentunya kita membutuhkan ilmu, pengetahuan tentang fisik, bagaimana mempersiapkan fisik untuk mendaki. Berbicara tentang mental, maka tentu kita juga membutuhkan pengetahuan tentang bagaimana membentuk mental tersebut. Apalagi berbicara tentang iman dan sabar, maka sangat tentu untuk membutuhkan ilmu dalam mengkaji itu semua. Kenapa kita membutuhkan semua ini? Karena semua inilah yang akan kita butuhkan ketika kita melangkah untuk mendaki. Dari ilmu itulah kita belajar bagaimana packing yang benar, packing yang seimbang, sehingga kita nyaman di dalam menggunakan keril atau tas yang kita gunakan. Maka alhamdulillah di sini anak-anak santri Darul Munir diajarkan bagaimana packing yang benar sehingga nyaman untuk digunakan di dalam mendaki. Dan di sini juga kita membutuhkan ilmu untuk membentuk iman di dalam mentadaburi alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tentang gunung, bagaimana kondisi gunung, bagaimana alam sekitarnya yang Allah ciptakan dengan sangat indah. Kita juga membutuhkan kesabaran di dalam menghadapi sifat-sifat dari teman-teman pendaki kita. Karena sesungguhnya ketika seseorang itu mendaki, maka akan terlihat bagaimana sifat-sifat dasar yang ia miliki, baik dari bagaimana sifat kebersamaannya, sifat kepeduliannya, dan sifat sayang dan mengasihinya. Sahabat sekalian, ketika berbicara tentang bis, maka sebagian orang pasti wanti-wanti ketika naik bis, karena yang dia pikirkan, apakah saya mabuk, apakah saya muntah, pusing, dan sebagainya. Maka tentu perjalanan dari Bekasi menuju ke Jawa Tengah Dieng adalah suatu perjalanan yang sangat panjang, yang sangat membutuhkan kekuatan fisik, kekuatan imun yang tinggi. Karena di sini banyak sekali ujian yang perlu dihadapi, yaitu ujian dalam menahan ngantuk, ujian dalam menahan mabuk, ujian dalam menahan pusing dan sebagainya. Tetapi ketika kita menikmati perjalanan tersebut, maka tentu semua itu akan merasa mudah dan tenang, nyaman dan sejuk. Makanya ketika kita berada di dalam perjalanan menggunakan bis,
maka nikmatilah alam sekitarnya, perjalanannya, bagaimana indahnya alam sekitar perjalanan tersebut. Dan disinilah satu hal yang paling kita butuhkan adalah kesabaran. Karena banyak di antara kita yang sangat menginginkan cepat untuk nyampai tanpa memikirkan keselamatan. Padahal yang paling penting adalah keselamatan tersebut. Walaupun pelan, tapi selamat sampai tujuan. Itulah yang menjadi tujuan kita. Dan di sini kami mempunyai tekad seperti itu. Sabar, santai, dan selamat sampai tujuan. Dan alhamdulillah, semua di antara kami menikmati perjalanan tersebut, walaupun dalam keadaan pusing, ngantuk, dan bahkan bosan. Tetapi anak-anak zaman sekarang, tentu kita semua tahu bahwa mereka ketika menggunakan HP, maka semua yang terasa jauh itu akan dekat bagi mereka. Karena bagi mereka bukan alam yang dinikmati, akan tetapi mereka tidak sadar bahwa perjalanan tersebut adalah perjalanan yang sangat jauh, karena mereka menikmati dengan HP yang mereka miliki. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga perjalanan ini adalah perjalanan yang mulia dengan niat yang ikhlas, untuk melatih fisik, menjadi para mujahid yang membela Islam. Dan yang terpenting adalah untuk mentadaburi alam-alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah gunung, yang merupakan benda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, yang lebih tinggi dari daratan-daratan pada umumnya. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله.
القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى،
ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله.
الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. ترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. Sahabat pendaki, kembalilah kita melihat anak-anak kita mempersiapkan diri untuk melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Dan ini baru kita sampai di pos 1 dan istirahat sejenak untuk melangkah. Ini adalah Bapak Guru
bahasa Indonesia. Ini Sujatnatullah, dan ini Muhammad Irfan Maulana, Luqman Hakim. Kemudian diikuti dengan saudara Ghifari, dan kemudian dilanjutkan dengan saudara Romi. Dan ini adalah saudara Kafa, kemudian diikuti dengan kakaknya saudara Zikri, dan dilanjutkan dengan saudara Dafa yang begitu semangat, Masya Allah. Kemudian diikuti dengan saudara Fauzan, dan ini adalah saudara Mufid, dan di belakangnya ada saudara Farhan. Kemudian diikuti dengan Pak Ade, Mas Ade. Ini adalah pembimbingnya. Kemudian diikuti lagi dengan saudara Gani, ya, saudara Gani. Kemudian ini adalah saudara Rais yang beratnya Masya Allah 98. Alhamdulillah mampu sampai ke puncak Gunung. Kemudian ini dilanjutin dengan saudara Mutakin, dan di sini ada saudara Rafif. Kemudian dilanjutin dengan saudara Fahri kelas 7, dan dilanjuti lagi dengan saudara Fauzan kelas 9, karena di sini ada dua Fauzan kelas 10 dan juga Fauzan kelas 9. Kemudian dilanjuti dengan saudara Alza, dan dilanjutin dengan saudara Arya Hawari, dan yang terakhir ini adalah pembimbingnya, yakni Akhina Adi Saputra. Kemudian ditutup, ya, di belakang yang paling belakang adalah saya sendiri. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, dan doakan semoga kami semua selalu sehat, dan alhamdulillah semuanya bisa sampai ke puncak. Dan ini, nah, di sini ada saudara Rais yang Masya Allah susah payah untuk berjalan menuju, ya, puncak dengan letih dan lelah, karena dimaklumi beratnya sampai 98. Coba bayangkan apakah seperti apa itu orang seperti itu yang tingginya sekitar 155 dan beratnya 98, maka tentu sangat sulit untuk berjalan. Tapi alhamdulillah dia bisa sampai ke puncak. Inilah komentarnya. Kepada guru-guruku, orang tuaku, dan abang-abangku. Sekarang alhamdulillah ini udah nyampe puncak. Di sini ada pemandangan yang bisa kita pandang di kota Dieng dari puncak Pulau Perahu yang tingginya mencapai 2590. Alhamdulillah, Masya Allah, indahnya. Itu bukti bahwasanya saudara sampai puncak. Ini di pagi hari, insya Allah, walaupun dalam keadaan dingin sampai menggigit, akan tetapi dengan kekuatan iman mereka
dengan kekuatan fisik anak muda yang pengen menjadi para mujahid, sehingga alhamdulillah mereka keluar semua dan berbaris. Masya Allah, ini dinginnya, Allahu Akbar, sangat dingin sekali, tetapi mereka, kami paksa untuk keluar dari tenda untuk menikmati bagaimana dinginnya di puncak gunung perahu ini. Alhamdulillah mereka semua keluar dari tenda. Semoga semuanya menjadi anak-anak yang saleh dan kelak menjadi para mujahid di dalam membela agama Islam. Gimana tadi? Saya mau nanya gimana yang dilaksanakan ketika di sini para santri Darul Munir yang berbaris untuk mendapatkan nasihat dari Mas Ade Saputra dan juga Bapak Andre Gunawan. Dan alhamdulillah kemudian kita tutup dengan doa. Setelah berdoa kita bersih-bersih, kemudian kita bersiap-siap untuk menuju untuk turun dari puncak Gunung Perahu. Alhamdulillah semuanya sehat walafiat dan sampai ke puncak dan juga turun kembali ke base camp. sehingga kami bisa kembali Allah memberikan kesehatan sehingga kami mampu ya untuk menikmati. Kalau kita melihat ke arah sana, masya Allah, kabutnya begitu menutupi semua gunung. Coba kita bayangkan bagaimana dinginnya, tetapi dengan kekuatan niat, kekuatan iman dan sabar serta fisik yang kuat, sehingga santri Darul Munir bisa melewati itu semua, bisa bertahan di atas puncak gunung. Dan tentu semua itu berkat kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Maha Segala Maha. Masya Allah, tuh seperti apa sholat dalam keadaan dingin-dingin. Bagaimana merasakannya sambil menggigil tapi tetap sholat. Ini kita sudah persiapan untuk beres-beres ya, melipat tenda dan packing untuk siap-siap kembali ke base camp atau bis untuk pulang ke Bekasi. Sini bagaimana keceriaan para santri
ketika berada di puncak, walaupun dalam keadaan dingin, tetapi keceriaan di muka mereka masih terlihat. Mereka menikmati, dan semoga mereka kembali untuk ikut ketika kami mengadakan kegiatan kembali. Nah, ini alhamdulillah sudah persiapan ya, menggunakan carrier-nya semua sudah packing. Sekarang sudah ya, bersiap-siap untuk kembali turun dari puncak. Coba kita melihat wajah-wajah para santri Darul Munir yang begitu ceria, walaupun dalam keadaan dingin, tetapi semangat, tekad mereka membuat mereka menjadi kuat. Masya Allah. Dan bagaimana juga kita melihat para pembimbingnya begitu semangat, begitu ceria, senyumannya yang membuat para santri begitu antusias dalam menikmati kegiatan mendaki. Dan perlu kita ketahui bahwasanya mendaki ini alhamdulillah disponsori oleh Global Bakery, yaitu sebuah brand roti. Dan kalau para wali santri, para pesantren Darul Munir, penonton sekalian para santri kita yang mau membeli roti, maka belilah di Global Bakery. Dan juga jangan lupa mengklik Instagram Warung Ban untuk melihat info-info yang ada di Instagram. Dan bagi yang mau mendaftarkan anak-anaknya, baik SMP, SMA, putra-putri, bisa kunjungi web yang sudah kami terterakan, PSB Darul Munir ID. Di situ info-info bisa kalian dapatkan dan bisa daftar langsung anak-anaknya untuk sekolah di sana. Alhamdulillah, ini sudah persiapan pulang yang dikomandai oleh Pak Andre Gunawan MPD, kemudian diikuti oleh para santri, dan di yang paling belakang adalah saya sendiri bersama dengan Mas Ade Putro dan Mas Ade, karena di sini ada dua Ade, satu Ade Saputra dan satu juga Ade juga. Dan jangan lupa ikuti terus kegiatan kami, dan insya Allah tahun depan akan kami adakan lagi. Dan bagi yang mau ikut untuk mempersiapkan barang-barangnya dari sekarang, mempersiapkan fisik, dan tentu mempersiapkan biaya yang akan kita butuhkan untuk melakukan kegiatan yang berikutnya. Insya Allah akan kami rencanakan untuk melakukan pendakian ke Gunung Lau. Ya, semoga Allah berikan kita kekuatan semuanya sehingga bisa kembali melakukan pendakian di tahun depan. Dan yang paling terakhir, kami mempromosikan madu An-Nahal. Di sini ada 3 ukuran. Yang pertama ukurannya 250 mili yang harganya terjangkau, kemudian ada 500 mili sama harganya terjangkau, dan juga ada 1000 mili. Silakan Bapak Ibu
para wali santri atau siapapun yang mendengar atau menonton video ini bisa menghubungi kami untuk membeli madu atau memesannya. Sekian dari kami. Terima kasih para sahabat pendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.